Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita sehat walafiat dan kita siap untuk belajar. Pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah tematika subtematika pembelajaran yang kedua. Pertama, ayo mencoba. Asiknya membuat es krim. Pernahkah kamu mencicipi es krim? Rasa es krim bermacam-macam. Es krim terasa segar jika dinikmati di siang hari yang panas. Lakukan percobaan berikut ini secara berkelompok. Alat dan bahan. 1. 2 buah kantong plastik dengan perekat zipper. 1 berukuran besar dan 1 lagi berukuran sedang. 2. Handuk kecil atau sarung tangan. 3. 300 ml krim segar, susu atau santan. 4. 2 sendok makan gula pasir. 5. 6 sendok makan garam batu. Yang keenam, 2 mangkok es batu berbentuk dadu. Cara membuat es krim. 1. Campurkan susu, santan segar, dan gula ke dalam kantong plastik yang berukuran sedang. Rekatkan ujung plastik dan pastikan plastik benar-benar rapat. 2. Masukkan potongan es batu dan garam ke dalam kantong plastik besar. Kocok sebentar agar es batu dan garam tercampur. 3. Masukkan kantong plastik sedang yang berisi susu, santan ke dalam kantong plastik besar yang berisi es batu dan garam. Kemudian tutup dengan rapat perekatnya pada plastik besar. 4. Kocok dan pijat-pijat kantong plastik tersebut selama 10 menit. Gunakan handuk atau sarung tangan agar tidak terlalu dingin ketika disentuh. 5. Keluarkan kantong plastik sedang, kemudian bersihkan atau lap dengan kain untuk menghilangkan garam yang menempel. 6. Buka kantong plastik tersebut dan tuang ke dalam gelas atau mangkok saji. Es krim siap dinikmati. Adakah proses yang kurang dimengerti? Tanyakan kepada gurumu. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Kamu telah mempraktikkan cara membuat es krim. Sekarang, diskusikan secara berkelompok. 1. Apa wujud susu atau santan di awal pembuatan es krim? Ya. Wujudnya apa? Kemudian, 2. Apa wujud susu atau santan di akhir pembuatan es krim? Ya, berubah tidak? Wujud ada 3 ya, padat, ya, cair, dan gas. Sebelumnya apa? Sesudah menjadi es, wujudnya apa? 3. Sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan es krim, ya. Dari apa menjadi apa? Namanya apa itu ya? Nama perubahan wujud itu apa? Ya. 4. Mengapa membutuhkan es batu pada pembuatan es krim? Ya, jelas ya. Kemudian, apa fungsi garam untuk pembuatan es krim? Coba jelaskan. Ya, sedikit penjelasan bahwa es batu ketika diberi garam maka suhunya akan semakin dingin. Ya, coba dicoba dibuktikan. Yang keenam,
apakah pembuatan es krimmu berhasil? Coba ceritakan. Nah, ini kalian harus mencoba dulu. Sehingga kalian bisa mengisikan pertanyaan di sini. Silakan mencoba terlebih dahulu, kemudian bisa mengisikan jawabanmu di sini. Ya. Selanjutnya, pernahkah kamu menyimpan air dalam plastik di lemari pembeku? Apa yang akan terjadi dalam beberapa jam kemudian? Ya, tentunya air akan berubah menjadi es, bukan? Meskipun kamu membuka ikatan plastik, itu ternyata es tidak akan tumpah. Mengapa demikian? Wujud air berubah dari cair menjadi padat. Perubahan wujud dari cair menjadi padat disebut membeku. Ini bisa digaris bawah ya. Kemudian dapatkah kamu menyebutkan contoh lain perubahan wujud dari cair menjadi padat dalam kehidupan sehari-hari? Ya, silakan kalian cari contoh-contoh yang lain ya. Ayo mengamati. Kamu telah mengerjakan pembuatan es bersama kelompokmu. Adakah pembagian tugas di dalam kelompok? Dengan pembagian tugas, pekerjaan menjadi mudah dan ringan. Begitu juga di sekolah. Siswa di sekolah ada peran masing-masing. Contohnya di SD Nusantara tempat Siti dan teman-temannya bersekolah. Ada guru yang mengajar sehari-hari di kelas. Ada pula kepala sekolah yang memimpin sekolah. Perhatikan ilustrasi bagian ini ya, SD Nusantara, ada kepala sekolah, kemudian ada waka-waka mungkin ya, kemudian ada guru turun nanti ke kelas ya, murid-murid dan seterusnya ya. Ini ya. Kerjakan secara berkelompok. Carilah informasi tentang peran-peran yang ada di sekolahmu selain peran siswa. Isikan hasilnya pada tabel berikut. Ya. Nomor ya. Kemudian peran sebagai apa? Ada kepala sekolah, guru kelas, kemudian siswa, kemudian petugas kebersihan dan sebagainya. Namanya siapa? Ya, satpam ya, namanya siapa? Kalian kenal kan? Ya. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Kamu telah mempelajari peran-peran yang ada di sekolahmu. Diskusikanlah dalam kelompokmu. Mengapa perlu ada perbedaan peran di sekolah? Apa yang terjadi bila di sekolah hanya ada kepala sekolah? Bagaimana bila tanpa ada bagian yang lainnya? Tuliskan hasil diskusimu pada tempat yang telah disediakan. Ya, di sini. Ya. Selanjutnya, ayo mencoba. Pembagian peran dapat juga dilakukan saat bermain, seperti bermain sepak bola. Saat bermain sepak bola, ada yang berperan sebagai penjaga gawang, penyerang, dan pemain belakang. Ada juga yang berperan sebagai kapten. Semua harus saling bekerja sama. Mengapa? Karena untuk menghasilkan permainan yang terbaik. Permainan sepak bola sangat menyenangkan. Mari
pelajari teknik menendang bola. Sebelum bermain, lakukanlah pemanasan dengan membentuk lingkaran. Jika gurumu memberi aba-aba mencair, maka kamu harus berlari. Jika gurumu memberi aba-aba membeku, maka kamu harus segera berhenti di posisi terakhirmu. Hal ini seolah-olah membeku dan tidak boleh bergerak. Anak yang bergerak saat membeku akan dikeluarkan dari barisan. Perhatikan gambar berikut. Saat mencair, berlari. Kemudian saat membeku, berhenti dan tidak bergerak. Setelah itu, berlatihlah menendang bola ke tujuan tertentu, misalnya ke gawang. Tendanglah bola ke tujuan yang ditentukan. Apakah kamu berhasil menendang bolamu ke tujuan tersebut? Ya, perhatikan gambarnya. Ya. Sekarang perhatikan cara gurumu menendang bola. Ini kalian bisa berlatih dengan guru olahraga ya. Lakukan seperti yang dicontohkan gurumu. Ya, ini cara menendang bola juga harus benar. Ya, kita lanjutkan. Buatlah 2 kelompok dan berbarislah saling berhadapan. Tiap-tiap kelompok secara bergantian menendang dan menangkap bola. Ya. Perhatikan ya. Tendang, ditangkap, nanti ditendang lagi, ditangkap, bergantian. Ya, pelajaran udah selesai. Kemudian kegiatan bersama orang tua di rumah. Orang tua berdiskusi dengan siswa tentang peran yang ada di sekolah. Hal ini untuk menanamkan sikap menghormati semua peran yang ada di sekolah, karena semua peran mempunyai fungsi yang penting. Ya, setiap peran itu memiliki fungsinya masing-masing dan satu dengan yang lain saling bekerja sama, saling melengkapi. Demikian pelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang soleh-solehah dan cerdas dalam ilmu pengetahuan. Amin ya rabbal alamin.